Selamat datang di kelas 11. Semoga kalian sehat selalu ya untuk kesempatan kali ini. Untuk pembahasan kita di kelas 11 semester ganjil, Bapak akan menjelaskan kaitannya dengan permasalahan sosial. Yang mana di kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan subtemanya ialah yang pertama, berkaitan dengan definisi permasalahan sosial. Yang kedua, terkait dengan faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Yang ketiga, terkait dengan ukuran-ukuran sosiologis terhadap permasalahan sosial. Dan yang terakhir ialah berkaitan dengan teori-teori permasalahan sosial. Kiranya kalian bisa menyimak dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Oke, yang pertama terkait dengan permasalahan sosial. Kalau kita berbicara terkait dengan permasalahan, artinya di sini merujuk pada situasi atau kondisi yang dianggap mengganggu atau mengancam tatanan masyarakat dan membutuhkan solusi. Masalah ini melibatkan banyak individu dan kelompok, serta berdampak pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Nah, permasalahan sosial dapat muncul dari ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan realitas sosial yang ada. Itulah terkait dengan definisi permasalahan sosial. Slide yang berikutnya berkaitan dengan faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Permasalahan sosial bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya ialah faktor biologis, di mana mencakup aspek kesehatan dan demografi seperti penyakit menular, pertumbuhan populasi yang tidak terkendali, atau penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Masalah kesehatan seperti wabah penyakit dapat menjadi permasalahan sosial karena mempengaruhi banyak orang. Faktor yang kedua terkait dengan faktor ekonomi, meliputi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Faktor yang ketiga ialah faktor budaya, berkaitan dengan nilai, norma, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Konflik antar budaya, perubahan nilai, serta hilangnya identitas budaya dapat menimbulkan permasalahan sosial. Sedangkan di faktor penyebab permasalahan sosial yang terakhir ialah faktor psikologis, mencakup aspek mental dan emosional individu seperti stres, depresi, dan gangguan mental lainnya. Masalah psikologis dapat mempengaruhi interaksi sosial dan menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat. Itulah faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Di slide berikutnya, kita akan membahas kaitannya dengan ukuran-ukuran sosiologis terhadap permasalahan sosial. Ukuran yang pertama berkaitan dengan gejala. Nah, gejala adalah tanda-tanda atau indikasi awal yang menunjukkan adanya permasalahan sosial. Contohnya adalah meningkatnya angka pengangguran atau kejahatan di suatu wilayah. Ukuran yang kedua terkait dengan resource alias sumber. Sumber permasalahan sosial mengacu pada asal mula atau penyebab utama dari masalah tersebut. Memahami sumber masalah penting untuk menentukan solusi yang efektif. Ukuran yang ketiga terkait dengan pihak yang menentukan. Pihak yang menentukan adalah individu atau kelompok yang memiliki peran dalam menilai dan memutuskan apakah suatu kondisi merupakan permasalahan sosial atau tidak. Sedangkan di ukuran yang keempat berbicara mengenai sifat masalah, merujuk pada karakteristik dari permasalahan sosial, apakah bersifat kronis, akut, atau sementara. Hal ini penting untuk menentukan pendekatan penanganan yang tepat. Ukuran-ukuran sosiologis terhadap permasalahan sosial yang kelima yaitu perhatian masyarakat, di mana sejauh mana masyarakat menyadari dan peduli terhadap permasalahan sosial yang ada. Permasalahan sosial yang mendapatkan perhatian luas biasanya lebih cepat mendapatkan solusi. Itulah beberapa ukuran-ukuran sosiologis terhadap permasalahan sosial. Berikutnya,
berkaitan dengan teori-teori permasalahan sosial, di mana teorinya ada tiga. Yang pertama ada teori konflik, kedua teori fungsionalisme, dan yang ketiga ialah teori interaksionisme simbolik. Untuk teori yang pertama, yaitu teori konflik. Teori ini menyatakan bahwa permasalahan sosial muncul dari konflik antara kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Konflik ini seringkali terkait dengan perebutan sumber daya atau kekuasaan. Permasalahan sosial terjadi ketika satu kelompok mendominasi kelompok lain. Nah, itulah salah satu teori permasalahan sosial, yaitu teori konflik. Teori yang kedua ialah teori fungsionalisme. Menurut teori fungsionalisme, permasalahan sosial adalah disfungsi dalam sistem sosial. Setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu, dan permasalahan sosial terjadi ketika ada ketidakseimbangan atau gangguan dalam fungsi tersebut. Kemudian untuk teori yang ketiga ialah teori interaksionisme simbolik. Teori ini menekankan pentingnya interaksi dan persepsi individu dalam membentuk realitas sosial. Permasalahan sosial dapat muncul dari interpretasi individu terhadap situasi tertentu yang dianggap sebagai masalah. Nah, murid-murid semuanya, itulah terkait dengan materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.